Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi di acara program Ngobrol Santai di channelnya Mata Indonesia Underscore. Dan hari ini, selamat di siang hari ini, kita akan ngobrol santai bersama pengelola dan sekaligus desainer dari topcoffee.co. Ya, untuk role-nya nanti kalau teman-teman ingin bertanya silakan langsung di kolom komentar ataupun ikut live bersama di kita juga boleh, gak apa-apa. Dan perlu diketahui juga teman-teman semuanya, hari ini kita akan undang pengusaha muda, ya, ngobrol-ngobrol santai dengan pengusaha muda. Apa sih nanti yang saya akan tanyakan, bisa disimak ya. Oke, kita akan panggil aja, gak usah lama-lama. Pengelola topcoffee.co live hari ini. Wah. Boleh, bagaimana? Selamat siang Mas Fadli. Iya, selamat siang juga Mas Robi. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat ya, Jenengan sehat gimana ya. nih Oke. kabarnya? Gimana? Jenengan gimana kabarnya? Sehat? Oke, saya kabarnya aman ya, aman. Sehat-sehat, sehat selalu. Oke. Oke, Mas Fadli ini lagi di mana? Di Top Coffee? Iya, lagi di tab. Oke, Lagi di tab. jaga saya. Oke, sebutannya lagi di tab gitu aja ya. Iya, lagi di tab aja. Oke, gitu aja ya sebutannya ya, biar enak ya. Lagi di tab. Oke. Oke, Mas Fadli, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait tentang apa ya? Ya, ngobrol tentang dunia usaha sebenarnya ya, pengusaha. Menjadi seorang pengusaha, terus kemudian dunia usaha. Mungkin ada gambaran dari Mas Fadli nanti untuk kolaborasi atau bagaimana sesuai dengan apa yang sudah saya tanyakan nantinya. Oke, yang Yes. mungkin langsung aja ya, tak kasih pertanyaan. Saya sebenarnya lebih penasaran ke titel dari Mas Fadli. Soalnya kan titelnya kemarin saya lihat itu SPD. Oh iya, SPD SPD. itu SPD itu mayoritas guru. Sekarang ngajar nggak? Iya. Kalau sekarang masih belum ngajar. Sebelumnya saya sempat ngajar, cuman online ya. Jadi kayak online itu ngajar Oh gitu. Oke. fotografer kayak gitu. Oke. Suka fotografer juga? Suka banget. Suka banget. Oke. Hobi ya? Hobi. Mantap. Terus untuk desainernya sendiri itu otodidak kah atau bagaimana? Kalau desainer saya memang suka dari SMP, nyoba-nyoba lah otodidak Oke. sendiri. Akhirnya dimulai dari desain dari HP, kemudian lanjut ke laptop, komputer kayak gitu, ke PC lah. Oke. Sampailah sekarang menjadi seorang desainer. Oke ya gitu ya. Bisa Oke. dikatakan seperti demikian. Oke Mas. Ya. Oke. Kemudian terus kenapa kok sekarang kan beda jalur kan sebenarnya ya dari SPD dan sekarang menjadi seorang pengelola kan seharusnya manajemen, sarjana manajemen atau mungkin sarjana apa ekonomi yang seharusnya mengelola suatu usaha ya kan, tapi di sini Mas Fadli Iya. sendiri adalah seorang SPD terus kemudian menjadi seorang desainer pula ya kan. Nah dulu ketika kuliah ada keinginan sendiri nggak jadi seorang pengusaha atau jadi seorang desainer dulu? Ya, karena dulu saya masih kuliah itu juga freelance. Kebetulan saya freelance desain, freelance editing foto, Wow, keren. kayak gitu. Mantap. Juga Terus. buka usaha juga waktu kuliah, usaha kaos yang saat ini saya buka kembali usaha tersebut yang sebelumnya vakum karena pandemi. Pandemi jadi nggak ada yang Oke. mau beli. Mungkin karena pandemi apa ya? Dibatasi untuk keluar orang, jadi ya gitu. Saya vakumkan terlebih Oke. dahulu. Oke, berarti yang sudah ada jiwa keinginan tersendiri ya, ada niatan tersendiri berarti ya Mas Iya, Fadli ya. Oke. iya memang Terus kemudian
Oke, kita akan bahas mungkin lebih ke usahanya Mas Fadli aja ya. Awal merintis dari usahanya Mas Fadli itu kapan? Sejak kapan, Mas? Kalau awal merintis itu 2018. Saya semester 2 kuliah. 2018. Yes. Kemudian Oke. vakum karena terdampak pandemi. Banyak toko-toko yang tutup, kafe-kafe yang tutup. Jadi yang ngikut gitu, ngikut juga alurnya. Mobilitas juga Oke. dibatasi, semua dibatasi kan gitu. Siap. Kemudian setelah lulus baru kepikiran untuk buka usaha lagi. Nah, kan saya di sini di Tap Coffee ini lebih ke membantu untuk mengelola karena saya bukan owner di sini, akan tapi saya juga punya usaha sendiri. Namanya itu Osing Pride Apparel. Jadi Oh, oke, akulturasi oke. tentang budaya-budaya di Banyuwangi. Temanya seperti itu. Oke. Jadi 2 tahun berjalan, 2 tahun vakum, kemudian sekarang bangkit lagi gitu ya. Oke, luar biasa sih. Nah, pastinya selama pandemi mengalami apa ya, ibaratnya kan kayak krisis gitu ya. Nah, cara menghadapi krisis tersebut bagaimana? Kan orang itu biasanya terkena musibah, males, ya kan. Nah, sekarang malah sebaliknya nih, Mas Wadi malah ingin ngembangin lagi atau mungkin bangkit lagi. Nah, itu ada apa? Ada faktor apa, Mas? Mungkin bisa diobrolin. Oke, jadi karena kita ini kan lebih ke apa ya? Kan selama pandemi itu banyak sekali online shop. Nah, kita coba-cobalah lewat digital marketing, Yes. pengiklanan pre-order, PO Yes. gitu. Kemudian nanti kalau ada yang pesen tinggal duduk santai di rumah, pesen, nanti kita yang ngirim kayak gitu. Oke, Bisa. berarti tetap berjalan sebenarnya, cuman medianya berbeda ya, Mas ya. Nah, gitu ya. Iya. Oke, sesuai dengan judul yang sudah kita share kemarin, kan cara menghadapi era digital saat ini. Nah, era sekarang kan luar biasa berkembangnya. Kemudian ada lagi kan sekarang yang zamannya apa, metaverse, ya kan. Nah, mungkin Mas Fadli mungkin sudah berjalan setelah ini ya, menghadapinya di era pandemi, ngikutin digital marketing sudah dijalankan. Nah, kan pastinya setiap tahun ada perkembangan. Nah, cara mengikuti biar update terus bagaimana, Mas? Pertama kita ya cari dulu referensi. Kan banyak sekali Oke, di luar referensi. sana produk-produk yang sudah mendunia sampai ke New York. Contohnya Erigo, Yes. Oh iya, benar tuh. kemudian Maternal dan lain sebagainya. Nah, kita coba mungkin kita lihat referensinya. Oh, di sini menggunakan video sinematik. Kita coba buat video sinematik tentang produk kita. Ini menggunakan pengiklanan di radio. Oke, kita coba pengiklanan di radio. Mungkin bisa menjangkau masyarakat biar lebih mengenal tentang produk yang kita buat. Oke, oke. Berarti kan lebih ini ya, Mas ya. Cara mengikuti kayak saya lihat ini berarti kan ngikutin perkembangan atau mungkin contoh kayak tadi Erigo. Oh, Erigo caranya kayak gini. Mau nggak mau harus juga mengikuti gitu ya, Mas ya. Iya. Lebih ke Oke. referensinya lah, cari referensi kita. Referensinya kayak gitu ya. Oke, benar-benar oke. Keren-keren. Berarti benar-benar harus mengikuti. Nah, yang menarik lagi saya kan baca dari topcoffee.co ini pelayanannya. Sekarang kan kalau dulu saya pesan t-shirt itu, Mas, nggak boleh tuh. Satu tuh nggak boleh. Kayaknya harus 10, harus 12. Itu kayak minimal ordernya. Nah, kenapa kok bisa menerima cuma satu? Kira-kira ada perhitungan sendiri kah atau mungkin memang apa ya? Kan soalnya kan hitungannya, ini rugi nih satu nih, masa kliennya satu doang ya kan? Nah, itu bagaimana, Mas? Emang ada strategi masing-masing kah atau bagaimana? Ya, ini memang strategi ya, strategi marketing lah bisa
dikatakan seperti itu. Mantap. Oke, terus. Oke, Siap. karena di luar sana kan kebanyakan kalau t-shirt, sweat, clothingan lah pada umumnya nggak bisa satuan. Harusnya minimal lah satuan itu Betul. 3 sampai berapa, nggak boleh satu. Kalau di sini Betul. boleh banget. Karena dan juga custom satuan itu bisa ditunggu. Emang ada hitungannya sih di setiap satuan sama grosir itu ada hitungannya masing-masing. Oh gitu. Oke, mantap. Mantap. Tapi kan tidak mengalami apa ya? Kerugian pasti ada hitungannya, Mas ya. Pasti ya. Iya, ada sih. Ya, oke. Tapi menarik juga sih kalau semisal diperbolehkan untuk apa ya? Ibarat katakan kayak satuan. Soalnya kan orang kan pasti ngapain beli 10 ya kan. Soalnya kan individu. Nah, baru kalau misalnya ada keluarga boleh tuh ya kan. Nah, tadi kan ada custom kayak desain pasti ada ya Mas ya. Iya, ada. Itu nerimanya apa Mas Fadli sendiri yang mendesainkan kah atau mungkin nih saya punya nih desain Mas, tolong dicetakin gitu aja. Dia bisa ya? Bisa. Random berarti ya? Bisa. Iya, random. Jadi custom itu bisa dari kliennya, bisa dari kita. Kalau dari kliennya free. Nggak ada biaya Oh, desain. Kalau dari kita ya, baru ada biaya desainnya. betul sekali. Siap. Nah, pastinya kan banyak klien yang sudah dihadapi. Kita menghadapi klien itu kan banyak macamnya ya Mas Fadli ya. Kalau semisal nih, kan banyak ya klien tanya-tanya doang kayak saya ya kan. Kan pasti banyak. Nah, kira-kira Mas Fadli nanggepinnya gimana? Atau ini orang tanya doang nih nggak beli-beli. Nah, itu ada nggak rasa kayak gitu atau mungkin cara menanggapinya itu bagaimana Mas? Mungkin kan Kita ada buat sedikit cerita iya, unik seperti itu kan maksudnya. iya, banyak sekali Mas. Ya kita buat relax aja. Kita intinya kan ingin grow up lah ya, ingin usaha kita lebih baik lagi. Jadi kita Siap. layani dengan baik juga, meskipun cuma sekedar tanya. Mungkin kalau kita sopan dan lugas untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh klien, di lain hari klien, oh di sini harganya sekian, bagus juga kayaknya, saya udah cek ke sana, bisa ngajak teman-temannya ke sini juga. Soalnya kemarin pernah seperti itu Mas, banyak yang tanya harganya berapa, ini dapat beberapa hari tiba-tiba rombongan ke sini Mas. Wow, mantap sekali, keren. Jadi memang ya, apa namanya, kalau misal t-shirt itu lebih ke ini sih Mas, kalau misal saya tahu dari dulu itu. Kan yang dilihat itu dari bahannya, enak apa enggak, terus kemudian pelayanannya, terus hasilnya. Nah, itu mungkin yang dilihat kayak gitu. Saya aja kan pecinta t-shirt juga sih Mas. Ada beberapa t-shirt itu yang tipis banget, yang terawang, habis itu ada juga sablonnya. Nah, ini terutama sablonnya. Kalau misal cetakannya itu ada, saya pernah nyetak di suatu tempat. Hasilnya itu kalau ditarik itu pecah. Nah, ada yang Pecah. kayak gitu. Nah, kan pasti orang kan nggak mungkin bolak-balik pesen di situ lagi ya kan. Nah, kira-kira kalau di tempat Mas Wandi ini gimana hasil apa ya, sablonannya kira-kira kuat berapa lama? Ada nggak jangkauan Hasil seperti itu? Kalau sablonan ya, kalau hasil sablonannya kita kan menggunakan bahan DTF yang mana yes, kalau ditarik itu gak ngikut pecah gitu, bahkan dicuci ataupun masuk mesin cuci pun aman. nah betul. Okay. Sudah dicoba, saya pernah mencoba dulu waktu 2018, saya coba sendiri bahan DTF, kemudian sampai sekarang pun masih awet. Wow, mantap, keren. Oke, mungkin itu lebih yang dicari sama apa ya klien biar enak lah. Oke, kira-kira Mas Fandi sendiri jadi seorang pengusaha itu enaknya apa, nggak enaknya apa? Mungkin bisa disaringkan Mas. Oke. Kalau pengusaha itu memang harus berani rugi Mas. Ruginya kadang Betul. Ya, bulan terus. ini full set, maksudnya full itu nggak ada pelanggan, mungkin 1 2 itu harus berani kayak gitu. Iya.
Oke, oke. Bisa Terus? cari cuan di luar, maksudnya dalam artian bisa buka freelance, mungkin freelance desain, kan kita bisa desain nih, freelance desain, mungkin keahliannya fotografer, bisa freelance fotografer seperti itu. Oke. Betul, betul. Oh, berarti menjadi seorang pengusaha itu harus punya skill lain ya, Mas ya. Ibaratnya kan kayak gitu ya sekarang ya. Kebanyakan kan sekarang kan lebih ke Oke. itu digital, jadi banyak sekali Hmm. yang misal desain gitu, banyak sekali yang pengen didesainin, sebenarnya dia bisa desain, cuman pengen sekali orang yang ngedesainin, itu kan banyak di luar itu. Ya, betul, 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 betul. Ya. Wah, menarik sekali sih kalau kayak gitu ya. Terus, nah, ada lagi nih pertanyaan untuk Mas Fadli. Saya juga baca juga di Instagram tapcoffee.co. Ongkir ongkirnya tuh gratis sejatim kalau nggak salah ya. Sejatim. Sejatim. Nah, kenapa kok bisa sejatim, Mas? Kira-kira membangun relasinya bagaimana atau mungkin kerja itu saya sebenarnya kaget aja sih kemarin. Wah, ini sejatim nih. Wah, keren banget nih sejatim. Gratis pula. Jadi Misal saya kirim 1 biji ke sejatim gratis gitu, Mas. bisa. Wow, keren. Oke. Kenapa? Bisa diceritakan bisa gratis sejatim? Oke, kan di Banyuwangi sendiri ini, Banyuwangi tercinta ini, itu ada program Oke. UMKM. Program UMKM yang Oh, mana kita sebagai pengusaha atau kalian yang sebagai pengusaha bisa mendaftarkan usaha kalian sebagai UMKM Banyuwangi yang nantinya oke. bisa mendapatkan gratis ongkir, akan tetapi lewat pos. Baik. Oke, 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 oke. Berarti sudah ibaratkan sudah ada kerjasama dengan pemerintahan daerah Banyuwangi sekaligus sama kerjasama juga dengan Jawa Pos lah ya. Kayaknya brandingnya emang lebih kuat seperti itu ya, Mas ya, bener ya? Oke, ini lebih ke signal ini kayaknya macet-macetan. Oke, nggak apa. Oke, Mas Fadli masih on? Masih Masih, aman. oke. Soalnya di Mas Fadli agak ini lambat gitu gerakannya. Oh, Takutnya suara saya juga lambat. Ya, kalau tapi oke lah. di saya aman di ini, Mas. Oh gitu, aman ya. Oke, Ya, tapi oke ya, suara saya tetap kedengaran ya. tetap kedengeran. Oke, aman. Baik. Oke, itu kan tadi Sejatim berarti kan mengikuti program dari pemerintah daerah, sekaligus kerjasama dengan pemerintah daerah. Wah, keren juga sih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya usaha, bisa nih ngikutin jejak kayak Mas Fadli, bisa ongkirnya gratis Sejatim. Bisa diikuti jejaknya itu kayaknya lebih menarik pelanggan juga ya Mas ya. Betul gak sih? Oke, pelanggan. Oke, banget. Nah, soalnya kan ongkir itu berat loh sebenarnya, meskipun cuma 5.000, 6.000, kayaknya kayak keberatan banget loh sebenarnya ongkir itu. Iya gak sih? Oh, saya aja kalau misal pesan sesuatu harus COD sih Mas. Kalau saya tuh sukanya itu COD. COD suka konsumen yang paling berat tuh kayaknya ya itu tadi ongkirnya. Ongkir itu kayaknya berat banget kalau misal cuma 5.000 itu berat banget loh. Tapi ini keren banget sih kalau misal free ongkir Sejatim, keren banget. Oke. Nah, mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Mas. Bisa nggak sih kita kolaborasi dengan Topcoffee.co? Kolaborasi dalam artian gimana nih, Mas? Mungkin Nah, misal uh, misal oke, kolaborasinya kayak gini. Saya pengen jual kaos nih, nggak punya modal. Nah, itu kayak gimana? Bisa nggak saya cara-cara mau jual. kolaborasi? Oh, gitu. Oke. Bisa jadi nanti Ya, yeah, yes. misal Samen punya usaha nih, cuman nggak ada modal untuk beli kaosnya, nggak ada modal, Betul. nggak ada setornya lah, dengan artian Betul. pre-order kayak gitu. Bisa, Mas, bisa banget.
Bisa banget ya, oke. Nah, itu tadi teman-teman ya, ini hasil goalnya adalah sebenarnya kayak gini. Kita bisa kolaborasi dengan siapapun, salah satunya bisa kerjasama dengan topcoffee.co. Bisa DM langsung, kalau misal di situ ada kontak personnya silakan hubungi langsung. Kalian yang ada di manapun kalian berada, bisa kerjasama ya. Gratis ya Mas ya? Wah, Gratis. ada hitungannya dong, Mas. Kan kolaborasi kan pasti gratis tuh. Tapi nanti hitungannya nggak tahu. Bisa nih komunikasi dengan langsung dengan topcoffee.co. Ya. Nah, kalau dari Mata Indonesia sendiri, Mas Fadli, kita punya beberapa program. Ada program kita itu, kita punya divisi karir, Mas Fadli. Nah, divisi karir di sini tujuannya kita ingin punya usaha sendiri, biar punya kas sendiri, hitungannya kayak untungnya itu diambil sendiri, kan kayak gitu. Nah, rencananya sih kayak gitu, bersama dengan beberapa proyek kayak Mas Fadli sendiri. Makanya kita ngundang Mas Fadli selaku pengelola, nanti kita tanya-tanya ulang lah kalau soal kolaborasinya kayak gimana, terus kayak perhitungannya kayak gimana. Barangkali nih dari anggota Mata Indonesia sendiri, dari member Mata Indonesia sendiri, nanti kita akan sambungin di situ kayak gitu sih. Sebagai perantara aja sih Mata Indonesia, karena ada sendiri divisi untuk divisi karirnya kayak gitu sih Mas Fadli. Oke, buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau tanya, bisa di kolom komentar atau mungkin nanti bisa gabung live dengan kita juga bisa. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi, ya. Nah, nanti hasil dari rekaman ini kita akan posting langsung di YouTube-nya YouTube Mata Indonesia. Kita nggak akan taruh di Instagram, bisa langsung nanti di channel YouTube-nya Mata Indonesia. Mungkin kalau sekilas bisa dicek di Instagram, mungkin sekilasnya aja. Obrolan panjangnya kita langsung di YouTube Mata Indonesia. Oke. Nah, Mas Fadli sendiri mungkin ada pertanyaan untuk saya atau mungkin pertanyaan untuk Mata Indonesia, boleh? Barangkali ada. Saya ada sedikit pertanyaan sih, Mas. Kalau saya lihat dari story WA, bisa dilihat Mas Robi sendiri ini multi talent kayaknya. Mungkin keseharian Mas Robi ini sebagai apa, Mas? Selain pembina dari Mata Indonesia itu sendiri. Kalau misal bicara sejarah. Gini Mas Fadli ya, sebenarnya saya tuh orangnya di rumah itu pendiam, Mas. Saya di rumah itu pendiam. Iya, kalau di luar nggak diam. Nah, kalau keseharian aktivitas saya sebenarnya jualan sih, Mas. Jualan, terus ada lagi freelance, terus ngajar. Ini aja saya baru selesai ngajar. Banyak sih Mas, kalau misal apa ya, kegiatan yang saya lakukan sebenarnya banyak sih. Cuman tujuan saya kan selagi ada yang membutuhkan saya, selagi bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak sih, kayak gitu sih Mas. Kayak gitu sih, aktivitas saya ya cuman sehari-hari ya kayak cuman ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus kemudian ya ngadain live seperti ini, kayak gitu aja sih Mas. Kayak gitu aja sih sebenarnya, cuman nggak tahu lagi kalau misal ada orang yang nilai saya dengan multi talent, nah itu mungkin hasil dari penilaian mereka. Tapi kalau penilaiannya kayak gitu sih saya bersyukur aja sih Mas, kayak gitu. Bersyukur banget kalau misalnya ada orang yang nilai kayak gitu. Kan nilai positif. Beda lagi kalau misal wah ini Mas Robi nih pemabuk nih, wah itu beda lagi tuh. Wah, Saya kayaknya nggak harus live kayak gini deh kayaknya. Kayak gitu sih Mas. Oke, gitu aja sih kalau saya juga gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk kaula muda nih Mas Fadli. Untuk ya, kenapa Mas Fadli kok begitu semangat ingin buka usaha, ya kan? Seusia Mas Fadli kan seharusnya, wah saya harus ke sini dulu deh. Kan tahu sendiri kan pemuda-pemuda sekarang kayak gimana, di sekitar rumahnya Mas Fadli kayak gimana. Mungkin ada beberapa, nah mungkin ada tips atau mungkin kata-kata atau mungkin apa yang bisa semangat nih
wah saya pengen kayak Mas Fadli nih punya usaha nih. Wah, gimana Mas? Ada Kak yang mungkin kata-kata buat semangatnya Mas Fadli sendiri sih? Suaranya putus-putus Mas. Putus-putus. Coba, Wah, maaf ini. oke. HP-nya panas soalnya. Oh, oke oke ya, habis ini closing aja deh. Coba kata-kata dulu yuk. Oke, kalau untuk motivasi saya sendiri untuk membangun minat saya untuk usaha, yakni eh, kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Jadi kita harus apa ya? Membangun karakter. Apalagi tentang waktu ya, Mas. Kebanyakan kan banyak yang punya rencana banyak banget. Itu harus ditulis sih, harus dinotis. Kalau saya seperti itu. Jadi agar tertata rapi kayak gitu. Mantap. Betul. Oke. Jadi betul betul sih Mas, kayak gitu. Nah, di mata Indonesia sendiri Mas Fadli, mata Indonesia itu kan sebenarnya kata singkatan. Mata itu singkatan dari muda tertata. Nah, ternyata saya nggak salah pilih nih kalau misal Mas Fadli benar-benar tertata. Makanya seorang pemuda itu kalau di mata Indonesia diajarkan bahwasanya pemuda itu harus tertata, pemuda itu harus disiplin, harus terencana, harus ditulis. Bener kayak Mas Fadli tadi, di notif. Kalau semisal pengen apa, terus saja dulu. Bener tuh Mas. Dan baru actionnya di alur-alur apa ya, pelan-pelan aja sih kalau menurut saya, kayak gitu sih bener. Jadi membangun karakter, kemudian hal apapun yang selagi itu positif membangun jiwa kita lebih baik lagi ditulis. Itu pesan dari Mas Fadli. Ya, teman-teman semuanya yang mungkin menyimak atau mungkin nanti bisa dicek di YouTube kita di Mata Indonesia. Oke, Mas Fadli, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah kita ganggu waktunya. Wah, ini enggak apa-apa. Masalah. Oke, jangan kapok-kapok, kita undang lagi suatu saat secara Siap. offline ataupun mungkin online. Untuk lokasinya di mana, Mas? Sampai lupa nih tanya alamatnya nih. Untuk lokasinya sendiri itu pas di depan stasiun Kalibaru. Nyambung Wow, sama mudah sekali KPI. ya. Oke, Kalibaru itu adalah stasiun besar di Banyuwangi, wilayah perbatasan Jember sama Banyuwangi gitu ya. Oke, jadi lokasinya mudah sekali teman-teman semuanya. Jadi di depan stasiun Kalibaru. Buat kalian yang mau jalan-jalan ke Banyuwangi, turun ke stasiun Kalibaru dulu, bawa oleh-oleh tuh kaosnya ya. Boleh tuh. Nah, mungkin itu aja Mas Fadli. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga Yes. teman-teman semangat lagi, termotivasi dengan Mas Fadli, apalagi menjadi seorang pengusaha muda ya. Oke, thank you Mas Fadli. Selamat Yes, siang. sama-sama. Yes, selamat siang juga. Oke, bisa di part dulu boleh gak apa Mas Fadli? Yes, siap. Ya, thank you Mas Fadli. Bye. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi pertemuan kita di live Instagram bersama Mas Fadli selaku pengelola dan desainer Tepcoffee.co ya. Sekali lagi nanti silakan disimak tayangan ini di YouTube kita di Mata Indonesia. Boleh nanti kita akan share juga kayaknya ya beberapa cuplikan di Instagram kita, obrolan kita. Ya, oke, thank you sekali lagi. Sambung lagi di ngobrol santai dengan pemateri-pemateri atau mungkin kita akan ngajak teman-teman live yang lain tentang dunia pendidikan, dunia sosial dan lain sebagainya. Oke, dunia usaha tadi Mas Fadri sudah disampaikan. Oke, thank you sekali lagi. Selamat siang, bye bye.